Baik, terima kasih. Sebelum kami berikan kepada beliau Kiai Haji Said Agil Sirot, kita sejak awal kita sampaikan bahwa kita tabayun forumnya, kita tetap dalam suasana jernih dan hati nurani kita. Saya persilakan untuk Yai Said dulu. Terima kasih. Jadi namanya yatafakohu namanya. Yatafakohu itu film mudhari, jadi harus up to date, harus kontekstual. Kalau masih cara lama, film haji namanya. Allah aja mau menyuruh yatafakohu film mudhari, jadi harus berkembang berpikir itu, jangan mandek. Wal yungziru, begitu pula membina masyarakat harus kontekstual, harus up to date, harus at-tajdidul mustamir. Nah, karena ya yungziru film mudhari harus zaman hal dan istiqbal. Kalau masih khutbahnya masih cerita Nabi Musa mandi di sungai, bawa batu, bawa seruannya Nabi Musa, itu film madi namanya masih. Sekarang harus up to date. Nah, yang kesalahan-kesalahan itu karena saya nulis. Kalau saya nggak nulis nggak tahu salahnya kan. Jadi kalau ente nggak nulis nggak tahu salahnya, nggak nulis. Ya, al-khoto' minal amal. Orang yang kesetrum ya tukang listrik, utak-utik listrik. Nah, kalau nggak pernah pegang listrik nggak pernah kesetrum. Orang nabrak ya supir, karena nyupir, coba nggak jadi supir nggak pernah nabrak. Jadi kesalahan itu karena dari amal, kesalahan itu. Kalau nggak mau salah ya jangan beramal, nanti nggak mau salah nanti. Bahwa Ali Samin Asy'ar hanya mengambil dari Mu'tazilah tidak benar saya. Ali Samin Asy'ar malah menekankan mengambil dari Maqalatul Islamiyyin, Al-Milal wan Nihal, selalu ngambil dari itu. Al-Milal wan Nihal, Al-Farqu Bainal Firaq, karena Ali Samin Asy'ar terkenal Asy'ari abad ke-20. Yang paling mempertahankan mazhab Asy'ari di Mesir, beliaulah orangnya. Ketika Asy'ari baru saja habis diserang oleh Syekhul Akbar Muhammad Abduh, the Grand of Sheikh Al-Azhar. Nah, tentang sanad tadi, memang siapa tadi? Wasil bin Atha, temannya Abu Hashim memang ya. Abu Hashim kenapa namanya Abu Hashim padahal dia nggak punya istri, mati belum punya istri, tapi namanya kok Abu Hashim. Saya nggak tahu kenapa namanya Abu Hashim, padahal nggak punya anak. Abu Hashim ini anaknya Muhammad bin Hanafiyah. Dialah yang menggerakkan pasukan di bawah tanah untuk menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Pimpinan di timur Abu Muslim Al-Khurasani. Itu kadernya Abu Hashim yang akan siap menggulingkan Bani Umayyah. Abu Hashim punya catatan pasukan-pasukan itu, jaringan-jaringan lah. Di tengah jalan sakit perut. Sakit perut lari ke rumahnya Ali bin Abdullah bin Abbas. Mati di situ, wafat di rumahnya Ali bin Abdullah bin Abbas. Abu Hashim itu. Mati dibuka tasnya oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Ternyata nama-nama jaringan-jaringan kader-kader Syiah yang akan menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Diambil oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, jadi perjuangan Abu Hashim diteruskan oleh Bani Abbas. Menang. Pertama kali khalifah adalah Muhammad Abul Abbas ibn Ali bin Abdullah bin Abbas yang terkenal As-Saffah. Mengapa As-Saffah? Karena semua Bani Umayyah, gede cilik lanang wadon tuwa enom patine kabeh oleh Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Laki, perempuan, tua, muda, kecil, bunuh semua. Kecuali satu yang lari. Abdurrahman Ad-Dakhil. Lari dari Syria sampai ke Spanyol, ke Andalus. Maka dinasti Bani Umayyah berdiri sendiri di sana. Terjadilah perdebatan. Bagaimana hukumnya kalau ada imam dua khalifah. Di timur Bani Abbasiyah, di barat Bani Umayyah. Itulah cerita Abu Hashim. Sedikit tentang Abu Hashim. Abu Hashim orangnya cerdas, orangnya pintar. Cerdas, politisi, aktivis, energik. Bisa membangun jaringan di bawah tanah malah. Yang akan menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Ternyata tidak panjang umurnya, malah mati belum kawin. Diambil alih oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Yang nanti suksesnya khalifah pertama Bani Abbas adalah Muhammad Abul Abbas As-Saffah ibn Ali ibn Abdullah bin Abbas. Itu yang membantai semua Bani Umayyah sehabis-habisnya itu. Maka disebut As-Saffah. Jagal. Apa jagal ya Saffah dia? Haus darah. Nah, itu sekitar itu. Jadi Ali Samin Asy'ar mengambil dari Maqalatul Islamiyyin, dari Al-Milal wan Nihal dan seterusnya. Masalah apa tadi? Gabungan antara Mu'tazilah dan Syiah ceritanya begini. Setelah Mutawakkil 'ala Allah berkuasa, maka
tokoh-tokoh Mu'tazilah dipecatin semua dari lembaga-lembaga pendidikan, pecat semua. Yang tadi sebelumnya gajinya besar-besar. Waktu zaman Ma'mun, Mu'tasim, Wasik, kalau Mu'tazilah gajinya berapa ya? Kira-kira kalau sekarang berapa? Kira-kira sekarang berapa? 10 juta lah ya sebulan. Kalau yang qala Rasulullah mujibatul husli 2 juta. Furudil wudu'i 2 juta. Tapi kalau yang ilmu kalam, filsafat 10 juta. Itu zaman Ma'mun, Mu'tasim, Wasik. Mutawakkil 'ala Allah membalik keadaan. Yang ngajarkan hadis besar gajinya. Yang ilmu kalam diberangus malah. Dipecatin. Oleh gubernur Dailam, namanya Ibnu Ibad, yang Syiah. Sini. Mu'tazilah kamu sudah gak dipakai di Kairo, gak dipakai di Mekah Madinah, di Syria, sudah dikucilkan di sini. Maka eksodus, terjadi eksodus, ulama-ulama Mu'tazilah pindah ke Dailam, yang gubernur waktu itu Syiah Ibnu Ibad. Di sini hebatnya Syiah. Hebatnya gimana? Prinsip Syiahnya tidak luntur. Tetap percaya pada wasiyah, ismatul a'immah, roj'ah, mahdiyah, taqiyah, tapi intelektual dibangun karena kemasukan Mu'tazilah. Dari sejak itulah Syiah bukan hanya partai politik, tapi juga gerakan-gerakan intelektual sampai sekarang. Sampai sekarang embargo spare part pesawat oleh Amerika, iya. Amerika melarang ngirim onderdil pesawat ke Iran. Ya wis ora apa-apa, gawe dhewe. Sampai sekarang spare part onderdil pesawat Iran itu bikin sendiri. Enggak usah beli dari luar negeri karena diembargo oleh Amerika. Dan sekarang satu negara yang melawan Amerika ya Iran. Lepas dari mazhabnya salah apa klerus lah, apa kufur apa pokoknya yang sekarang satu-satunya orang yang berani menantang Amerika itu Syiah. Satu negara yang tidak punya utang juga Iran. Satu-satunya yang membela Palestina terang-terangan usaha basa-basi ya Iran. Padahal Palestina tidak ada Syiah. Orang Palestina tidak ada Syiah, orang Palestina. Tapi yang membelain Palestina mati-matian Iran. Ini lepas dari kufrun apa nifakun apa dolalun lah. Iya. Apa? Ayat setan. Mohon tidak disela dulu ya, biar selesai. Ya, jadi enggak ini bukan begitu. Ini sisi positifnya Syiah, sisi positifnya Iran. Adapun beda dengan kita ya, tapi ada positifnya. Sekarang satu negara yang bisa memproduksi uranium menjadi tenaga nuklir. Nah, kalau kita kan masih memproduksi mandoan, keripik tempe, Iran sudah memproduksi uranium. Tentang sanad tadi, yang mengkotik tadi sanad ahli sunnah, itu dari tahun saja. Kita lihat dari tahun dan dari pengaruh. Syehristani terpengaruh Ghazali. Rozi terpengaruh oleh Syehristani. Itu saya bacanya di situ. Pengaruh. Jadi ini berarti gurunya. Guru bukan berarti harus ngaji face to face, enggak. Tapi pengaruh. Seperti saja muridnya Mbah Asy'ari, saya nggak pernah ngaji sama beliau, tapi saya terpengaruh pikirannya. Atau ada orang mengikuti pikirannya Gus Dur, berarti muridnya itu, walaupun nggak pernah kenal dengan Gus Dur. Nah, jadi sanad tadi, pengembangan dari pola pikir sebelumnya, saya anggap itu gurunya. Minimal melalui kitabnya, melalui tulisannya. Imam Syehristani sangat terpengaruh oleh Ghazali, Imam Rozi sangat terpengaruh oleh Syehristani, Imam Sanusi sangat terpengaruh oleh Khadruddin Al-Ijid dan seterusnya. Apalagi tadi, yang satu lagi apa? Masalah Syiah bunuh orang, ahli sunnah juga bunuh orang banyak. Itu masalah pribadi, kelakuan pribadi. Bukan karena Syiahnya kemudian bunuh orang. Yang ahli sunnah bunuh orang juga ya. Yang setiap hari carok juga banyak ahli sunnah semua. Enggak masalah kelakuan, bukan masalah mazhab lah. Ya ahli sunnah korupsi ya banyak. Ya.